Balik ke Pak Yusri nih. Pak, kira-kira setelah 2 tahun atau 1 tahun terakhir lah dana pemulihan ekonomi ini disalurkan, kira-kira yang sudah mendapat benefit, orang Aceh yang sudah mendapat benefit berapa banyak ini Pak? Jadi saya baca data nih Pak, artinya biar nggak keliru gitu, biar masyarakat juga tahu. Jadi sejak Maret yang lalu sampai dengan posisi Agustus terupdate betul-betul sama kami nih Pak. Kalau yang sudah disalurkan oleh teman-teman, jadi kita bagi ada 2 Pak. Jadi proses program stimulus ini kan ada beberapa Pak. Ada mulai dari restrukturisasi, kemudian ada di situ ada yang namanya subsidi bunga atau margin, lalu ada yang namanya penjaminan, lalu baru yang terakhir ini penempatan dana kan gitu Pak. Nah kalau kita berbicara restrukturisasi ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman BAS di sini, saya melihat posisi di kita ini berposisi Juli itu sudah ada 592 debitur dengan total 572 miliar sudah. Itu untuk restru Pak. Jadi sudah ada 592 debitur nasabah yang sudah mendapatkan itu Pak. Dengan se-Aceh dengan nominal 572 miliar Pak. Lalu teman-teman BPRS yang ada di Aceh kita di sini pun ikut sama Pak, ikut sama-sama melakukan memanfaatkan ini stimulus ini. Mereka sudah ada 600 debitur dengan 40,5 miliar. Nah, itu masyarakat sudah juga cukup mendapat terlayani lah untuk dapat. Itu baru data restru. Kemudian ada data subsidi bunga atau subsidi margin bagi hasil. Ini juga sampai dengan posisi akhir Desember kemarin dan tidak lagi berkembang ini ada 10.783 debitur yang sudah menerima subsidi margin. Benefit dari subsidi. Nilainya 27,7 miliar. Itu sudah cukup besar juga. Lalu ada penjaminan. Nah, BAS juga sudah mulai kerjasama sama Jamkrindo Syariah, Askrindo Syariah. Ini sudah memberikan semacam perlindungan ataupun polis sebesar kepada 153 pemegang polis untuk yang menerima penjaminan. Lalu ada sekitar 22,5 miliar. Jadi sudah cukup besar sebenarnya Pak, sudah cukup besar. Lalu komunikasi kami dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh BAS, alhamdulillah memang. Artinya tren sekarang bukan tren yang menaik orang untuk minta serestru maupun subsidi ini, tapi kecenderungannya sudah menurun Pak, sudah mulai ada yang melunasin. Artinya sudah ada rasa pulih sedikit demi sedikit sudah ini Pak. Nah, mungkin ada masukan-masukan Bapak terhadap masyarakat dalam penggunaan dana PEN ini Pak. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah luar biasa perhatiannya kepada kita semua, terutama kepada masyarakat pelaku usaha yang terkena dampak ini. Ini penempatan dana sudah dilakukan oleh pemerintah kepada Bank Aceh Syariah. Silahkan manfaatkan, tapi dengan catatan benar-benar yang terdampak COVID. Silahkan ajukan dengan segala persyaratan-persyaratan tentunya memenuhi SOP yang dibuat oleh Bank Aceh Syariah. Lalu yang kedua, tolong tapi pertimbangkan bahwa ini adalah benar-benar dana, bukan dana hibah, tapi ini ada benar-benar dana pinjaman. Tapi dananya disiapkan oleh pemerintah 6 bulan, selebihnya siapa? Ya ditanggung oleh BAS. Makanya kami minta juga kepada BAS, dari satu sisi masyarakat silahkan ngajukan kalau memang butuh, tapi kepada BAS kami ingatkan hati-hati, prudensialnya tetap jalan. Uangnya dikembalikan, ini dana yang harus dikembalikan dana masyarakat gitu. Dikasih pemerintah 6 bulan, tapi banknya 3 tahun, 5 tahun gitu. Jadi menggunakan uang Pak. Jadi harus sama-sama lah melihat ini. Baik Pak Yusri, ini kita kembali Pak Aijir nih ya kan. Ini ada keberhasilan yang luar biasa, ada 5 kali lipat. Dan kemungkinan besar kita berharap juga ada perlipatan lagi gitu Pak ya kan. Supaya ekonomi Aceh ini bisa pulih sama dengan daerah yang lain. Nah, kira-kira ke depan ini strategi Bank Aceh untuk penyaluran ini apa? Untuk mengurangi kemungkinan losingnya, kemudian juga untuk mempercepat kan ekspansi gitu. Supaya semua sektor juga tersentuh gitu Pak kan. Kira-kira apa yang dilakukan Bank Aceh ini Pak? Jadi kembali ke tadi pokok bahasan kita Pak. Historinya kenapa pemerintah di Desember 2020 itu memprogramkan stimulus. Proyeksi pertama adalah COVID ini akan berakhir di Desember 2020. Ternyata tidak. Sehingga diharapkan pada Januari 2021 sudah rebound Pak, sudah mulai misalnya berusaha. Usaha itu sudah mulai aktif, produktif, sehingga saat yang tepat lah untuk kita lakukan sebagai stimulus untuk cepat pertumbuhan. Tidak ada lockdown lagi lah kira-kira. Lagi Pak, itu yang namanya. Jadi ternyata ya bukan berakhir di 2021, malah bertambah Pak. Sehingga makanya tadi kenapa sedikit agak tersendat di produktifnya.
Nah, kalau memang belum pulih, tambah berat Pak gitu ya. Nah, ada makanya kenapa tadi di sini namanya memang apa namanya multiguna Pak. Tapi masyarakat itu memakai itu dengan karena ini angsuran dianggap sebagai multiguna juga, padahal dia mau untuk produktif. Nah, gitu Pak yang namanya. Kita lihat konsumsi, tapi ternyata bukan sebenarnya. Belum tentu demikian semuanya Pak. Mungkin suaminya pegawai, istrinya pegawai negeri, suaminya bukan gitu. Bukan, Ya. gitu. Itu satu. Yang kedua Bapak membeli, misalnya katakanlah membeli untuk Gojek atau untuk Grab. Bapak ada keluhan setiap bulan misalnya. Ya. Karena itu rutin tiap bulan dianggap sebagai multiguna, konsumer dianggap gitu Pak yang namanya. Awalnya konsumsi, dianggap konsumsi Pak, bukan yang padahal itu untuk produktif dia seluruhkan. Nah, sehingga kita hanya tidak membedakan lagi bahwa itu produktif dan multiguna kan gitu Pak. Ya. Sesungguhnya dia bukan untuk itu. Nah, ini pembagiannya Pak. Nah, jadi ke depan memang tugas kami adalah kita lihat yang bahwa dari sisi kami pembiayaan konsumer harus stagnan Pak. Kalau PNS, ASN sekarang jumlahnya tidak bertambah. Itu juga. Itu juga Pak. Paling reschedule aja dia Pak. Reschedule aja ulang. Mau tidak mau, bukan dan keharusan biar ini pulih. Ekspansi ke tempat lain. Ekspansi itu produktif, terutama UMKM. Nah, harapan kita adalah bahwa semua lembaga institusi yang berkaitan dengan itu, mari sama-sama kita bersinergi, ya, membangun negara daerah ini, negeri ini, membangun semuanya, ya, sama-sama kita membangun bahwa membangkitkan UMKM. Iya. Bukan hanya tugas bank, bukan hanya tugas Pak Sepriadi, bukan hanya OJK menguasai kan gitu Pak, tapi semuanya. Itu yang harus kita lakukan. Kami yakin dan percaya bahwa andai kata kita bersini bersama, sebentarnya itu kita selesai Pak. Ya. Betul. Nah, itu yang bank melakukan itu dia melihat Pak. Kalau startup dilihat dulu, kan gitu kan yang namanya. Tapi yang sudah jalan dikit itu akan kita apakan. Mungkin ini kesempatan ini Pak, meskipun agak teknis, sebagian penerima PEN udah tahu, mungkin ada masyarakat lain yang perlu kita sentuh. Kira-kira apa syaratnya Pak nih? Ini yang teknis tapi sederhana aja Pak gitu. Sama Pak seperti biasa. Nah, yang paling penting adalah apa namanya karakter dia baik Pak ya, yang namanya itu yang paling bagus. Yang kedua kita lihat cash flow untuk itu ada nantinya. Nah, cash flow itu ada. Memungkinkan dikembalikan gitu Pak. Mungkin itu Pak cash flow ada ya. Nah, itu aja yang kita apakan. Persyaratan lain kami rasa persyaratan ADM dapat kita memenuhi gitu Pak ya. Yang tidak bankable kalilah gitu ya. Bukan. Ya. Kalau orang-orang Medan tidak bankable kalilah. Iya. Tapi mampu dia gitu kan ya. Karena ini milik pemerintah, tapi bukan hibah Pak ya. Bukan hibah. Ini yang harus diapakan juga seperti Pak Yusri bilang yang disampaikan. Nah, ini kan ada penilaian dari Pak Sapriyadi, Pak Yusri, ini dari Bank Aceh sendiri kan. Tiap penyaluran kan dievaluasi. Nah, kira-kira hasilnya apa nih sekarang nih Pak? Ini kan, ya kan 3 kali lipat, 5 kali lipat. Tapi yang kita harapkan ada dampaknya yang lebih luas lagi Pak ya kan, pemulihan ekonomi mungkin. Memang ada yang ya bisa kita jalankan, ada success story-nya juga Pak kan. Ini mungkin menjadi semangat kita juga. Nah, bagi kami bangga, andai kata ada masyarakat kami bantu dengan sedikit berhasil menjadi yang besar suatu kebahagiaan tersebut bagi kita Bang. Nah, sama dengan guru Pak. Ada anak muridnya jadi di atas dia jadi profesor, satu kebanggaan tersendiri Pak gitu yang namanya. Ya. Dan biasanya nasabah demikian menjadi lebih loyal kepada bank. Nah, itu udah menjadi spirit dia bagi bank tuh. Nah, walaupun ada servisnya kurang sedikit, tapi membantu dia saat begini saat pandemi, itu memberi ingatan tersendiri oleh yang bersangkutan kepada kita Pak. Makanya ya kami sebagai bank daerah, sebagai bank yang ada di sini, ya hidup mati kami di sini, itu tetap ya komitmen Bank Aceh akan jadi suatu akselerator ya Pak. Sekarang sangat besar perannya Pak. Oh iya benar Pak. Ketika Pak. bank-bank lain likuidasi, kalau gagal Bank Aceh, gagal lah ekonomi Aceh. Mungkin agak berlebihan, tapi itu faktanya. Fakta harus kita apakan. Sehingga Pak Haijer ini betul-betul Esra kalau biasa 8 jam kerja Pak, sekarang 16 jam Pak gitu. Termasuk Pak Yusri juga. Jadi leverage-nya 2 kali juga. 2 kali lipat gitu ya, kalau bisa 3 kali lipat gitu ya. Lengkap Pak. Mungkin Pak Sapriyadi ini sebelum kita akhiri ada sesuatu yang mau disampaikan baik itu kepada masyarakat maupun kepada Bank Aceh sendiri Pak gitu Pak. Oh ya, terima kasih Pak Din. Yang pasti bahwa kita melihat sekarang ini sebagaimana yang dirilis oleh BPS gitu ya, bahwa tingkat pertumbuhan kita di Aceh itu kurang lebih di angka 2,56 Pak ya, kalau nggak salah kemarin 2% Pak ya. 2% lebih ya. Nah, ini tentunya sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak Pak.
agar kita bisa untuk terus bangkit dan tumbuh berkembang menjadi lebih baik ya. Tadi saya sepakat dengan Pak Haizir bahwa pada saat yang tidak mudah ini kita tidak bisa untuk bekerja sendiri-sendiri, silo-silo gitu ya. Kami di Kementerian Keuangan, seberapapun dana, berapapun kebijakan yang diambil, kalau tidak didukung oleh perbankan, tidak didukung oleh aparat di pemerintah daerah, tidak didukung oleh aparat oleh masyarakat, itu juga tidak akan bisa berarti ya. Dana yang sekarang ini 744 triliun yang sudah disediakan itu membutuhkan kolaborasi kita semua, sinergi antara pemerintah pusat, kemudian juga dari Pak Yusri sebagai otoritas yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan. Dari perbankan tentunya itu sangat-sangat penting, Pak. Seluruh dana yang keluar dari APBN itu pasti melalui perbankan. Ya, saluran resmi gitu. Saluran resmi, Pak ya. Itu saluran hanya satunya itu. Dan dimonitor PPATK, Pak. Dimonitor itu ya pasti itu makanya kan. Nah, itu. Nah, termasuk Pak Yusri juga. Pak Yusri, mana ya. uangnya nih? Sehari-hari beliau malah ini makanya. Nah, oleh karena itu, kami berharap Bank Aceh tetap memiliki komitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik buat pembangunan ini, khususnya buat Aceh. Dan saya melihat bahwa penempatan dana pemerintah melalui PEN ke Bank Aceh itu, sekali lagi saya sampaikan, adalah merupakan sebuah trust, ya kan Mbak ya, kepada Bank Aceh. Challenge juga, tantangan. Challenge juga buat Bank Aceh, gitu kan ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, seluruh komponen yang ada, seluruh lini-lini yang ada, untuk saling bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi, Pak. Kondisi tidak mudah, gitu kan ya. Kita sama-sama nih harus selalu memiliki optimisme yang kuat. Itu yang paling penting, Pak. Kita optimis. Selama kita optimis, seluruh nurse, urat saraf dalam tubuh kita ini akan optimis. Tetapi kita tidak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi. Ya kan, dengan OJK, dengan bank, dengan Pemda, dengan Kementerian Keuangan, dengan stakeholder lah, semua stakeholder kita. Bahkan dengan insan pers pun kita harus bersama-sama, Pak. Itu kan ya. Narasi-narasi positif, narasi-narasi yang memotivasi itu tetap harus kita kembangkan kepada masyarakat. Itulah apa yang akan membangkitkan motivasi dan optimisme kita. Nah, ini mungkin 3 hal yang mungkin saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah optimisme dari masing-masing dari kita. Kemudian karena kita tidak bisa sendiri, kita harus kolaborasi, harus bersama-sama. Dan karena pandemi ini juga kita belum tahu sampai kapan akan berakhir, kita harus memiliki endurance yang kuat, Pak, itu kan ya. Nah, mudah-mudahan masing-masing kita punya optimisme dan kita bersama-sama, dan endurance kita juga kita miliki, insya Allah, Pak. Dengan niat baik, insya Allah kita bisa cepat hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari kami dan kepada masyarakat, khususnya untuk yang berkaitan dengan penempatan dana ini. Silakan untuk mengoptimalkan dana yang ada, gitu kan ya. Dan itu untuk usaha yang produktif, yang memiliki leverage juga untuk pertumbuhan perekonomian, bukan hibah. Jadi harus kita memiliki tanggung jawab untuk bisa mengembalikan itu sebagai seorang debitur yang baik. Mungkin itu dari kami, Pak Yusri ini tanggung jawab juga sangat besar, Pak. Sangat besar, Pak. Pertama ini COVID, ya kan? Kemudian ekonomi kita agak terpuruk. Suasana di luar juga begitu berat gitu, Pak, kan. Tanggung jawab OJK juga sangat besar. Nah, kira-kira nih apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk Bank Aceh juga nih, Pak nih. Supaya menjadi bahagian dari pemulihan ekonomi daerah gitu. Jadi pertama Pak Din, pandemi ini memang menghantam semua sektor. Kita sadar betul sekarang menghantam semua sektor. Tanggung jawab kami di OJK, bagaimana menjaga industri jasa keuangan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Aceh, menjadi tanggung jawab OJK di sini. Maka hari per hari kami selalu monitoring apa saja yang terjadi, kemana ekspansinya, bagaimana bisnis prosesnya, segala macam. Kami pastikan 3 hal, Pak. Pertama, banknya sehat dulu. Sehat dalam hal mengelola apa? Kalau misalnya kita lihat dari sisi kredit atau pembiayaan, sepanjang NPF-nya itu masih terkontrol, itu kami bisa nyenyak tidur. Oke, itu satu, Pak. Yang kedua, kami melihat bisnis prosesnya. Jangan ada sesuatu yang memanfaatkan momentum ini. Potong kompas lah. Gitu. Jadi bahasanya ini ada relaksasi, kemudian relaksasi-relaksasian yang terjadi. Semua direlaksasi, gitu kan? Padahal, betul. Nah, ini juga kami harus pastikan bahwa ini adalah benar-benar yang dijalankan oleh bank itu prudent. Yang ketiga adalah memang masyarakat yang perlu juga kita lindungi. Kalau memang butuh, sekali lagi tadi informasi, kalau memang butuh, silahkan datang ke bank.
sampaikan permasalahan. Bisa menggunakan dana PEN tadi atau dana komersial yang biasa. Jadi cukup tersedia itu di Informasi Perbankan. Kalau ada permasalahan, ini memang perlu kita sama-sama duduk bersama. Ayo, silahkan datang ke OJK, OJK akan membantu. Jadi benar kata Pak Din tadi bahwa ini kondisi yang luar biasa sehingga jam kerja kita tuh sudah tidak beraturan, Pak. Tidak mengenal hari libur dan ternyata 24 jam itu termanfaatkan semua, Pak. Bukan untuk tidur-tiduran aja. Tuhan cuma memberikan kita 24 jam. Tuhan cuma memberikan itu. Insya Allah optimalisasi yang kita lakukan di sini untuk kebaikan Aceh ke depan. Baik Pak Yusri, ini sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Haijer juga ada harapan ke depan, kemudian apa yang harus dilakukan Bank Aceh lagi sebagai bagian dari pemulihan ekonomi daerah nih Pak. Ya. Baik Pak Din, bahwa kita ini sekarang bukan hanya secara emosional, kita rasakan bagaimana pandemi ini berlangsung, sehingga empati kita masyarakat juga lebih besar gitu. Tapi juga spiritual kita sudah menyatu demikian. Nah, maksud yang saya sampaikan begini Pak. Contoh dulu waktu gempa tsunami, ya Pak ya, yang bagaimana kita tidak harus berbuat, Pak. Sementara yang menimpa menderita itu ada yang paman kita, saudara ada dekat kita, ada sepupu, saudara kita semuanya, baik dekat maupun yang jauh. Sehingga kita harus berbuat sesuatu. Demikian juga masa pandemi ini, melihat kondisi masyarakat, melihat kondisi semuanya. Tentu kita berperan sesuai dengan peran kita, berbuat sesuai peran kita masing-masing. Jadi ini istilahnya tsunami dalam bentuk lain. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karenanya siklus musibah. Siklus musibah. Cuma kali ini dunia, Pak. Menurut pendapat kami, apa yang bisa kita lakukan, sesuai peran kita lakukan. Nah, syaratnya nggak mungkin sendiri ini. Nah, kami nggak bisa juga melakukan sesuatu andai kata nggak dibantu stimulus oleh Pak Yusri. Nggak dibantu oleh Pak Sapriyadi, kan begitu Pak ya? Betul. Kami punya saran untuk itu. Tapi dengan kolaborasi demikian, ada pemerintahan yang baik dari Bapak dan dorongan semuanya itu bisa selesai. Itu Pak yang. Jadi mari kita belakang tekan, harus optimis kita bahwa ini akan berakhir semuanya, ya Pak ya. Secara emosional, spiritual, rasional kita semuanya mari bersama. Dipasti akan terbantu Pak. Kami yakin percaya bahwa ya tidak ada lah permasalahan yang nggak selesai ya Pak ya. Ini yang apa? Jadi kami sebagai Bank Aceh di Bank Daerah, Bank Aceh Regional Bank berkomitmen akan menjadi akselerator bagi masyarakat dalam bentuk apapun, bagaimanapun demi satu tujuan kita bersama, mensejahterakan masyarakat yang ada di sini di negeri tercinta ini. Mungkin itu Pak Din yang. Baik, terima kasih Pak Haijer, Pak Yusri, Pak Sapriyadi atas partisipasinya pada hari ini. Cederalun, demikianlah diskusi dan bincang-bincang kita pada sore hari ini terkait dengan pemulihan ekonomi nasional khususnya di Provinsi Aceh. Cederalun, kita menyadari bahwa pandemi COVID ini masih berlangsung lama. Bahkan pada hari ini data sudah menyebutkan lebih dari 200 juta penduduk dunia terpapar. Ya, jutaan orang juga sudah meninggal dunia. Kemudian juga belum ada ahli yang menyatakan bahwa pandemi ini akan berakhir. Yang banyak menginformasikan kepada kita adalah bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID ini. Nah, terkait dengan hal itu, kita tidak punya pilihan kecuali terus melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah sudah melakukan upaya dengan memberikan stimulus dalam bentuk dana pemulihan ekonomi nasional. Sangat tergantung kepada masyarakat apa bisa menggunakan yang secara baik, kemudian juga terus bekerja keras. Semoga pandemi ini bisa berakhir, ekonomi kita pulih, dan kita hidup normal kembali. Demikian bincang-bincang kita sore ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.